guys. Kayak bener-bener ngerasa itu tuh koko yang aku kan. Ya udah, laporin aja ke polisi, aku bilang kayak gitu. Kayak gimana aku. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku buat sedikit berbeda sih, karena hari ini aku pengen kasih tahu. Kemarin kalian yang udah lihat story IG aku pasti udah pada tahu aku kena tipu, mungkin kayak kena hipnotis gitu, tapi kayak sadar nggak sadar, kayak masih sadar sih, cuman kayak bego aja gitu. Pokoknya aku bakal ceritain awalnya gimana, kenapa bisa jadi kayak gitu. Dan itu tuh lama banget, dia nelfonnya tuh bisa sampai 40-an menit, 41 menit kalau nggak salah. Jadi aku ngebuat ini bukan maksud apa-apa, cuman pengen kasih tahu kalian aja, karena banyak yang nge-DM aku dan kayak ini harus kayak lebih dikasih tahu ke banyak orang, karena yang udah ketipu tuh kayak banyak banget. Dan aku udah kayak cek di get kontak itu kayak banyak banget yang nge-save itu tuh sebagai penipu gitu. Jadi langsung aja masuk ke videonya. Ini terserah kalian mau lanjut nonton atau enggak. Aku bakal kasih tahu ceritanya dulu karena banyak yang nanya juga, dan aku bakal kayak coba nelpon dia di akhir nanti, apa dia langsung angkat lagi apa enggak. Jadi langsung aja ke videonya. Jadi ceritanya itu aku pas malam itu ditelepon sama nomor ini nomornya, kelihatan gak sih? Ini aku udah cap namanya penipu. Nah si dia ini nelpon aku, awalnya tuh aku nggak mau ngangkat karena nomornya itu nomor baru, tapi mama aku suruh angkat aja gitu. Ya udah aku angkat, aku kayak loudspeaker karena aku nggak pernah ngomong sama orang tuh nggak loudspeaker, aku loudspeaker aja. Terus di situ aku sama ada mama aku, adik aku, karena aku di kamar mereka bukan di kamar aku. Jadi di situ aku nelpon, aku ngomong halo, aku bilang ini siapa. Terus dia bilang, oh masa nggak nge-save nomor Koko, dia bilang kayak gitu. Nomor Koko siapa, aku bilang Koko, masa, oh jahat ya, pokoknya dia kayak menyudutkan aku, kayak ih jahat ya nggak nge-save. Aku kan jadi kayak siapa ya, jadi kayak nggak enak gitu kan. Ya udah aku kayak siapa ya, aku masih kayak nanya terus kan. Koko yang fotografer itu, dia bilang siapa, kayak makin aneh gitu kan. Terus adik aku langsung bilang, oh kok Ali aja kali ya, oh kok Ali gitu. Tapi adik aku posisinya tuh jauh banget dari aku, kayak lumayan jauh gitu. Oh kok Ali kecil gitu. Terus langsung dia bilang, iya kok Ali, masa nggak di save sih, jahat banget. Terus aku bilang, oh soalnya aku kayak apa ya, aku nggak enak, di satu sisi nggak enak. Jadi aku bilang, oh habis diinstal ulang HP aku, makanya nggak ada nomor ini. Dan aku bilang kayak gitu, dan mamaku juga masih kayak, oh kok ini, ya udah ngomong aja gitu kan. Dan aku nggak kepikir, oh ya for you know aja, Koko ini yang dia samarkan itu, dia tinggalnya itu di Aussie, di luar negeri gitu. Jadi dia tuh nggak di Indonesia, dan itu tuh nomor Indonesia. Nggak tahu kenapa aku bodoh banget, kayak masih mikir kayak itu tuh dia. Aku awalnya kayak bisa tahu nomor itu tuh, kayak percaya nomor itu nomor dia, karena aku langsung cek WA-nya. Aku cek WA, kan ini nomor belakangnya 898. Nah nomor WA si nomor Koko yang asli ini yang dia samarkan itu nomornya 898 dan sama belakangnya. Dan aku nggak ada kepikiran kayak apa sih, lihat nomornya tuh dari awal sampai akhir gitu. Ini kenapa merah? Jadi aku cuma ngelihat nomor akhirnya doang. Ya udah aku langsung percaya. Di situ dia bilang mau kemana. Terus aku bilang, aku kan sama dia udah kayak bener-bener dekat kan, kayak keluarga aku sama keluarga dia dekat gitu. Dan di situ aku kayak, ih Angel sama mami papi mau keluar nih. Tapi pertama di awalnya itu dia udah kayak manggil aku Angel dan udah tahu gitu. Ya udah makin percayaan, makanya lanjut aja dia langsung
bilang ya udah nggak usah ikut mami papi pergi, Koko ada rahasia nih, dia bilang kayak gitu. Aku pikir tuh rahasia tentang keluarganya yang kayak, kan mereka nih kayak suka kasih surprise gitu kan, karena mungkin dia tuh di Aussie, di luar negeri, jadi minta tolong ke aku. Awalnya gitu aku pikirnya, makanya oh oke kok, ya udah. Di sini tuh aku langsung pindah ke kamar kosong, ke kamar yang tidak ada satupun orang. Aku langsung pindah ke situ dan aku langsung tutup pintu di situ. Dia kan bilang ya udah suruh mami papi pergi aja, di sini kita ngomong berdua aja rahasia, jangan sampai orang tahu, dia bilang kayak gitu, karena ini sangat-sangat rahasia. Pokoknya dia tuh kayak mempercayai aku gitu buat tahu rahasianya dan minta tolong sama aku. Akhirnya ya udah, aku tutup pintu dan aku kunci pintu. Dan aku bilang jangan ganggu dulu ya, aku bilang ke orang rumah. Habis itu aku tutup, aku kunci pintunya dan aku langsung ngomong lagi, ngomong. Akhirnya dia bilang, Angel mau bisa tolongin Koko nggak? Koko nih itu sangat butuh bantuan Angel. Jadi awalnya itu dia kayak bilang pura-pura aja jadi pacar Koko dan bilang nggak bisa hadir karena saya lagi ada kegiatan dan tolong titipkan aja tasnya ke pacar saya. Dia bilang gitu aja. Ya udah aku kayak ikutin aja, tapi dia bilang jangan deg-degan, biasa aja, dia bilang kayak anggap aja nggak apa-apa gitu. Ya udah aku nggak deg-degan, aku acting aja gitu, pura-pura. Akhirnya HP-nya dikasih ke bapak itu. Aku telepon, halo pak, saya Maria, itu saya nggak bisa, selamat malam pak, saya Maria, saya nggak bisa hadir, nggak bisa datang ke sana karena saya ada kegiatan nih pak, maaf banget, jadi tolong titipkan aja ke pacar saya. Singkat ceritanya gitu doang. Habis itu dia langsung jelasin kalau setelah itu dia jelasin kenapa bisa terjadi kayak gitu. Dia jelasin karena awalnya dia tuh masuk ke suatu WC, toiletnya tuh ada toilet cewek dan laki-laki. Nah dia nih salah masuk toilet, dia masuk toilet cewek dan dia di situ nemuin tas warnanya pink. Anggap aja ini tas warnanya pink gitu kan. Dia dapat ini, dia ambil dan dia cek ini tas siapa. Di situ kondisinya tuh nggak ada orang sama sekali katanya. Ya udah dia cek, dia lihat di dalamnya tuh kayak ada kartu nama, uang yang tadi aku bilang, yang aku tunjukin nanti itu tuh yang aku catat karena di situ aku takut salah ngomong, makanya aku catat aja. Ada nama, ada duit, ada kartu ATM, ada kartu nama Maria, sama KTP, sama apa itu doang. Maaf, itu doang, nanti aku bakal cantumin di sini. Nah jadi dia tuh pas keluar, satpam tuh kayak nggak percaya kalau itu tuh punya siapa, kamu pencuri ya, kamu penculik ya, katanya dia gituin si penipu ini. Aku juga bingung ngejelasinnya gimana. Pokoknya jadi tuh si Ko Ali ini yang penipu, yang apa sih, pura-pura jadi Koko yang aku kenal. Nah itu tuh dia tuh kayak dicurigai penipu, jadi aku kayak ngebantuin dia. Ya udah kan aku percaya nih, akhirnya aku kayak di situ tuh aku kayak diwawancara sama si satpamnya itu, dan aku udah tulis yang aku bilang tadi, aku cantumin di sini, aku udah tulis semuanya. Aku bilang si bapak itu bilang harganya ada apa aja, warna pink tasnya, aku bilang uangnya 6,3 juta, ada ATM Mandiri dan BCA, ada kartu nama atas nama saya Maria, dan tolong itu KTP balikin aja ke pacar saya. Di situ kondisinya si Ko Ali ini KTP-nya ditahan gitu loh. Dan singkat cerita gitu, akhirnya dia percaya dan HP-nya dibalikin ke si Ko Ali ini. Akhirnya aku ngomong lagi sama dia, udah aku sebutin ini. Terus dia bilang, kenapa KTP-nya masih ditahan? Dia bilang gitu. Tolong dong bilang kenapa KTP-nya masih ditahan, tolong dong Jel, bantu Koko gitu. Akhirnya ya udah aku ngomong lagi lah sama si satpam ini. Aku bilang itu
tolong balikin aja KTP-nya karena itu memang tas saya, aku bilang kayak gitu. Terus dia makin kayak kalau benar itu tas kamu, apa nggak ada fee atau apa yang buat kami penjaga yang menjaga tas kamu ini gitu. Jadi dia minta fee nih. Ya udah, dia suruh tulis nomor orang ini. Dia tuh jadi Pak Irwan di sini. Ini nomornya, aku bakal cantumin nanti di sini. 082276376955, dia suruh tulis itu. Nah aku bilang oke, dia minta fee. Ya udah, nanti saya suruh pacar saya aja kasih fee di situ secara live. Aku bilang gitu, secara langsung aja kasih duit gitu 200.000. Ya udah, balik lagi ke Ko Ali nih. Kok ini udah, aku bilang kasih aja fee-nya dari Koko. Oh itu gampang, dia bilang kayak gitu. Terus si satpamnya ini mau ngomong lagi, dia bilang maaf ya Mbak Maria, kalau misalnya ngasih, kok aku merinding ya, bodoh. Kalau misalnya duitnya dikasih secara live, di sini ada CCTV kondisinya dan atasan saya tidak mengizinkan untuk memberi fee kepada satpam gitu. Loh ya udah, terus gimana? Transfer aja, dia bilang kayak gitu. Ya udah, transfer, oke. Akhirnya dikasih ke Ko Ali lagi nih HP-nya. Kok gimana dia suruh transfer? Angel kok bego sih, dia bilang. Ini transfer ketahuan dong identitas kita, dia bilang kayak gitu. Oh iya juga, pikir aku gitu kan. Oh iya juga ya, nanti ketahuan jadi berabe gitu kan. Ya udah, aku balikin lagi, bilang aja kayak pakai apa gitu, bilang aja kan KTP-nya ada di tas itu. Terus aku harus transfer pakai apa? Terus si aku nih kondisinya bilang aja di sini nggak ada banking, nggak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya aku bilang aja maaf ya kalau saya lupa kalau ini kartu ATM saya Mandiri dan BCA dua-duanya ada di tas itu, dan kondisinya di sini saya tidak ada banking. Jadi aku bilang gitu ke satpam itu, penipu itu juga. Akhirnya dia bilang ya udah, di sini saya kan minta bukti biar percaya kalau ini tuh kamu, ini tuh Mbak Maria yang asli. Jadi masa kamu kayak nggak mikirin sih tas itu, masa kamu kayak nggak panik gitu lah, pokoknya intinya gitu. Akhirnya ya udah, itu teman saya udah kasih nomor yang 0822 itu yang aku kasih tahu tadi. Nah ya udah, di situ sebagai bukti itu aja, kasih pulsa aja, dia bilang. Ya udah, oke. Aku iyain, di situ aku masih iyain. Dan dia bilang butuh waktu berapa lama untuk nunggu kamu isiin pulsa ke saya, dia bilang. Aku bingung, ya udah 20 menit aja. Habis itu aku dikasih ke HP ini ke Ko Ali ini lagi. Kok gimana? Ini harus transfer pulsa, gimana gini? Angel di sini, sumpah di sini nggak ada banking sama sekali. Tuh nggak ada banking, cuma ada TikTok, Shopee, Instagram sama WhatsApp. Dan posisinya Shopee aku nggak ada limit, nggak ada isinya, cuma ada 12.000. Dan dia masih nuntut kayak ya udah tolong dong Jel, masa nggak bisa ngebantuin sih? Angel nggak percaya sama Koko bisa balikin 2 kali lipat dari yang Angel transfer pulsanya, dia bilang kayak gitu. Di situ aku tuh bodoh banget, di situ aku tuh kayak gimana gimana. Terus aku bilang kenapa kok nggak Koko aja transferin ke Shopee Angel? Terus dia bilangnya gini alasannya, ya nanti ketahuan dong kalau Koko, pokoknya ketahuan kalau dia bakal ngirim ke aku gitu. Dan dia posisinya jaraknya sekitar 2 meter, nggak jauh gitu dari si satpamnya. Ya udah, aku yain aja gimana jadinya, karena aku juga nggak ada pulsa, nggak ada isi Shopee, aku nggak ada apa-apa di HP ini. Nah ya udah, akhirnya minta tolong kayak ke teman, kayak ke siapa, masa nggak bisa bantuin Koko sih, dia bilang kayak gitu. Pokoknya di situ aku udah mulai dibentak-bentak, udah mulai dimarah-marahin. Kenapa sih nggak percaya banget? Di situ aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh sedih, aku tuh kayak bener-bener ngerasa itu tuh Koko yang aku kenal.
Di situ aku tuh sedih dan aku nangis di situ. Gak tahu kenapa aku tuh nangis parah, aku nangis banget di situ. Tolong dong, tolong, kenapa pokoknya marah-marahin aku. Terus akhirnya dibalikin ke satpamnya lagi. Terus aku ngomong, Pak maaf, gimana ya, ini kan saya juga nggak ada banking, nggak ada apa, gimana saya mau isiin pulsa. Aku bilang gitu. Pokoknya si satpam ini malah marah-marahin aku. Mbak, kok nggak ngerti sih, udah dewasa, bodoh banget. Dia kayak marah-marahin aku. Ya udah, kalau misalnya nggak mau, saya bisa lapor ke pihak yang berwajib aja kalau ini nipu, dia bilang gitu. Aku di satu sisi aku bilang, ya udah laporin aja ke polisi, aku bilang kayak gitu. Fix, aku bilang kayak gitu. Ya udah laporin aja ke polisi, aku bilang. Oke, kami akan laporkan ke pihak yang berwajib. Oke, aku bilang. Terus dibalikin ke HP-nya ke Ko Ali ini lagi. Akhirnya dia bilang, kok bodoh sih Angel, ini menyangkut kita berdua, kita mau dilaporkan ke polisi gitu-gitu. Dan disitu aku panik banget dan aku bodoh banget. Aku memang ngerekam nih, aku ngerekam video suara kami pernah ngomong, aku bakal kasih tau di sini. Tapi tuh nggak ada suaranya. Oke, setelah itu aku udah mulai agak curiga nih, cuman nggak curiga banget. Di satu sisi aku nge-record pakai iPhone, aku udah tahu iPhone tuh suka nggak ada suara kalau nge-record. Akhirnya aku tuh udah kepikir bangun, pengen ambil HP lain, pengen ambil kamera atau apapun buat ngerekam suara video kami teleponan. Tapi pas aku bangun, itu tuh aku langsung duduk lagi. Nggak perlu lah, pikiran aku kayak gitu. Punya singkat cerita aja, langsung ke aku belum bisa ngirimin pulsa segala. Aku bilang, itu mami papi pada nungguin. Aku bilang, kan rencananya aku memang mau keluar sama mami papi. Dia bilang, ya udah sih, suruh dia aja, mereka aja keluar duluan, Angel nggak usah ikut katanya. Terus gimana mau isiin pulsa, terus gimana nanti ketahuan sama mami papi, kan ini rahasia. Koko mohon, Koko tolong banget sama Angel, jangan sampai orang siapapun tahu. Di situ ceritanya kayak gitu. Nah aku bilang, kenapa nggak suruh mamanya Koko aja? Di situ Ii aku panggil. Ii kan ada M-Banking. Angel kok bodoh sih, nggak pikir apa cerita awalnya gimana. Nggak, pokoknya dia kayak caci maki aku di situ. Nggak tahu harus gimana. Pokoknya singkat cerita dia minta kayak ngebentak aku. Pokoknya pada akhirnya dia malah marah-marah aku, ngomong monyet, ngomong bahasa kasar yang ngebuat aku kayak, bang, ini orang, kayak aku juga ngomong kata kasar. Jadi apaan sih kok jadi kayak gini, aku bilang. Dia marahin aku, dan dia nggak dapet mungkin 200.000 itu kan, langsung dia matikan nomornya. Di situ pas aku cek ternyata nomornya awalnya tuh beda kan, nomor luar negeri sama Indonesia beda. Karena memang itu aku terasa sadar dan nggak sadar gitu. Kenapa aku kunci pintu, kenapa aku nggak mau ngambil apapun gitu buat ngerekam jadiin bukti. Itu tuh aku bodoh banget. Ya udah, sampai sini aja videonya. Buat kalian yang nerima nomor 2 ini, kalian harus hati-hati dan kalian harus mulai berhati-hati sama nomor baru sekarang. Karena sekarang apalagi lagi zamannya COVID kayak gini, pasti orang kayak mencari segala cara buat dapetin duit kan. Jadi kalian harus ekstra hati-hati sama nomor apapun, nomor baru, bahkan sama orang yang kalian udah kenal aja. Kalian harus benar-benar hati-hati karena susah banget sekarang percaya orang. Oke, kalian semoga bisa jadi informasi penting buat kalian, dan jangan lupa sebarin video ini, cerita ini. Nggak perlu disebarin videonya, kalian ceritain aja, sebarin nomor ini ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, ke siapapun. Nomor ini, 2 nomor ini yang aku tahu dan yang udah nipu aku, kalian sebarin aja biar mereka nggak kena tipu juga. Jangan lupa ambil pelajarannya. Thank you, see you. Oke guys, jadi ini nomor penipunya nih.
Dan kemarin udah sempet ditelepon sama papaku nih. Jadi ini HP papaku tuh. Jadi coba kita telepon lagi. Nyambung guys. Kan masih aktif nomornya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Kayak nggak diangkat ya guys tuh. Tekan 1 untuk Tapi meninggalkan pesan suara. Biaya 400. Tapi masih bisa ditelepon dan masih aktif kan. Jadi ini harus dilaporin, nomor ini harus dilaporin biar diblok.